Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Teresiana Sedo. Dan saya Evarista Melani Delima. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Macam-macam alat ukur. Berikut adalah beberapa contoh alat ukur yang umum digunakan. 1. Penggaris. Digunakan untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. 2. Jangka sorong. Digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter dengan tingkat akurasi yang tinggi. 3. Mikrometer. Digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter, dan jarak dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. 4. Termometer. Digunakan untuk mengukur suhu. 5. Timbangan. Digunakan untuk mengukur berat atau massa suatu benda. 6. Multimeter. Digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. 7. Kompas. Digunakan untuk mengukur arah mata angin. 8. Anemometer. Digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. 9. Altimeter. Digunakan untuk mengukur ketinggian di atas permukaan laut. 10. pH meter. Digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau kebiasaan dalam satu larutan. besaran, satuan, dan dimensi. 1. Besaran. Besaran adalah suatu kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Ada beberapa jenis besaran yang umum digunakan dalam fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh besaran. 1. Panjang, besaran yang mengukur jarak antara dua titik. 2. Massa, besaran yang mengukur jumlah materi dalam suatu benda. 3. Waktu, besaran yang mengukur durasi atau interval antara peristiwa. 4. Suhu, besaran yang mengukur tingkat kepanasan atau kesejukan suatu benda. 5. Arus listrik, besaran yang mengukur jumlah aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian. 6. Tegangan listrik. Besaran yang mengukur perbedaan potensial listrik antara dua titik. 7. Daya. Besaran yang mengukur laju energi yang dikonsumsi atau dihasilkan. 8. Kecepatan. Besaran yang mengukur perubahan posisi suatu benda dalam waktu tertentu. 9. Akselerasi. Besaran yang mengukur perubahan kecepatan suatu benda dalam waktu tertentu. 10. Frekuensi. Besaran yang mengukur jumlah siklus persatuan waktu. Besaran-besaran ini memiliki satuan pengukuran yang khas, seperti meter untuk panjang, kilogram untuk massa, detik untuk waktu, dan sebagainya. Pengukuran besaran ini penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami dan menganalisis fenomena alam dan proses-proses yang terjadi di sekitar kita. Sistem satuan. Satuan adalah suatu kesepakatan yang digunakan secara luas untuk mengukur berbagai besaran fisik. Ada beberapa sistem satuan yang digunakan di seluruh dunia, tetapi yang paling umum adalah Sistem Satuan Internasional atau SI. Berikut adalah beberapa besaran dan satuan yang terkait dalam sistem SI. 1. Panjang, satuan dasar meter atau M. 2. Massa, satuan dasar kilogram atau kg. 3. Waktu, satuan dasar detik atau S. 4. Arus listrik, satuan dasar ampere atau A. 5. Suhu, satuan dasar Kelvin atau K. 6. Jumlah zat, satuan dasar mol atau mol. 7. Intensitas cahaya, satuan dasar candela atau CD. Selain satuan dasar, ada juga satuan turunan yang digunakan untuk mengukur besaran yang kompleks. Berikut contoh satuan turunan dalam sistem SI adalah 1. Luas satuan meter persegi, 2. Volume satuan meter kubik, 3. Kecepatan satuan meter per detik, 4. Gaya satuan Newton, 5. Energi satuan Joule, daya satuan watt. Sistem SI digunakan secara luas di hampir semua negara di dunia dan menjadi standar dalam ilmu pengetahuan, teknik, dan perdagangan internasional. Hal ini memungkinkan
komunikasi dan pertukaran informasi yang konsisten dan akurat di antara ilmuwan, insinyur, dan profesional lainnya di seluruh dunia. Dimensi. Dimensi adalah karakteristik fisik yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek atau fenomena. Dalam fisika, dimensi mengacu pada jumlah dan jenis besaran yang terlibat suatu persamaan atau rumus. Dimensi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara berbagai besaran dan bagaimana mereka saling terkait. Dalam sistem satuan dimensi, dinyatakan dalam bentuk pangkat atau eksponen yang terkait dengan besaran dimensi. Dasar dalam sistem SI adalah panjang atau L, massa atau M, waktu atau T, arus listrik atau I, suhu atau O, jumlah zat atau N, dan intensitas cahaya atau J. Setiap besaran memiliki dimensi yang unik, dan persamaan fisika harus mempertimbangkan kesesuaian dimensi dan operasi matematika. Contoh dimensi dalam beberapa besaran fisik. 1. Kecepatan. Dimensi kecepatan adalah dalam kurun L atau T, yang berarti satuan kecepatan adalah satuan panjang dibagi dengan satuan waktu, misalnya meter per detik. 2. Gaya. Dimensi gaya adalah M per L per T pangkat 2, yang berarti satuan gaya adalah satuan massa yang dikalikan satuan panjang dibagi dengan satuan waktu kuadrat, misalnya Newton. 3. Energi. Dimensi energi adalah M, L pangkat 2 atau T pangkat 2, yang berarti satuan energi adalah satuan massa dikalikan dengan satuan panjang kuadrat dibagi dengan satuan waktu kuadrat, misalnya Joule. Aturan angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting adalah angka-angka dalam suatu nilai yang memberikan informasi yang relevan dan signifikan. Aturan angka penting digunakan untuk menentukan berapa banyak digit yang harus disertakan dalam suatu nilai atau hasil pengukuran. Berikut adalah aturan umum untuk angka penting. 1. Angka pertama yang bukan 0 dianggap angka penting. Misalnya dalam angka 0,0056, angka 5 dianggap angka penting. 2. Angka 0 di antara angka-angka yang bukan 0 dianggap angka penting. Misalnya dalam angka 904, angka 4 dianggap angka penting. 3. Angka 0 di sebelah kanan angka yang bukan 0 juga dianggap penting. Misalnya dalam angka 1,200, angka 2 dianggap penting. 4. Angka 0 di sebelah kiri angka yang bukan 0 dianggap tidak penting. Misalnya dalam angka 0,0025, angka 2 dan 5 dianggap penting. Notasi ilmiah digunakan untuk menulis angka yang sangat besar atau sangat kecil dengan cara yang lebih ringkas. Notasi ilmiah terdiri dari dua bagian, yaitu matrixa dan eksponen. Matrixa adalah angka antara 1 dan 10, sedangkan eksponen menunjukkan pangkat 10 yang harus dikalikan dengan matrixa. Contoh notasi ilmiah adalah 3,5 kali 10 pangkat 4 atau 2,1 kali 10 pangkat min 3. 1. Untuk angka yang lebih besar dari 1, eksponen positif menunjukkan jumlah digit yang digeser ke kiri. Misalnya 3.500 dapat ditulis sebagai 3,5 kali 10 pangkat 3 dalam notasi ilmiah. 2. Untuk angka yang lebih kecil dari 1, eksponen negatif menunjukkan jumlah digit yang digeser ke kanan. Misalnya 0,0021 dapat ditulis sebagai 2,1 kali 10 pangkat min 3 dalam notasi ilmiah. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi untuk kita semua.